saya bangga menjadi warga negara Republik Indonesia. Kenapa saya bangga? Nanti kita cerita di akhir Bapak Ibu. Yang membuat saya bangga menjadi negara Indonesia, warga negara Indonesia. Kenapa demikian? Karena negara ini adalah negara satu-satunya yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Islam yang tidak lama lagi akan bangkit untuk yang terakhir kali sebelum hari kiamat. Ini disisakan untuk satu bangsa yang memang besar, ya, banyak para ulamanya, jumlahnya pun maksimal, paling besar mayoritas, namun belum Allah perkenankan memimpin kebangkitan Islam, yaitu bangsa Melayu, khususnya Indonesia. Betulkah demikian? Nantikan pembahasannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat beberapa kejadian musibah demi musibah yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia, banyak menyisakan hikmah yang luar biasa. Terjadinya musibah ini pun sebetulnya merupakan satu fitnah di akhir zaman. Bisa jadi ujian bagi orang beriman, bisa juga peringatan bagi mereka yang lalai, atau juga menjadi siksaan bagi mereka yang kufur, yang maksiat. Maka setiap kali musibah ini terjadi, betapapun Allah hancurkan rumah-rumah penduduk, tapi masjid Allah jaga dengan utuh. Sebagai contoh, Bapak Ibu bisa satunya kita mengenal berbagai macam tragedi musibah yang menimpa bangsa ini, mulai dari tsunami Aceh, kemudian juga tsunami dan gempa Palu, juga di Banten, ya, kemudian juga di Lampung. Sekeliling dari masjid ini hancur, tapi masjid tetap utuh. Ini merupakan isyarat dari Allah bagi siapapun yang memakmurkan masjid, menghidupkan masjid dengan ibadah tauhid, ibadah salat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah lindungi dia dari berbagai macam petaka dan musibah. Maka seyogianya ini menjadi satu pelajaran bagi kita, agar kita istiqomah dalam memakmurkan masjid. Karena disinilah kita membuat jarak yang lebih dekat kepada Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, Bapak barangkali jika tidak terlihat boleh di sini Pak. Kalau di sini tidak terlihat, bisa pindah ke sini Bapak sini. Saya datang kali ini Bapak Ibu bersama Ustaz Abdul Rahman dari Ayat Manajemen, dan juga dari bersama Ustaz Abdul Haq dari Jawara Enterprise, ya, Jawara Kasturi. Kami juga membawa Jawara Kasturi, ya, ada Pak Jawara Kasturi, satu parfum yang insya Allah ternyata Rasulullah suka dengan parfum ini Bapak Ibu. Ternyata Rasulullah kalau mau ke masjid suka pakai parfum Jawara Kasturi. Dan ternyata parfum ini selain daripada sunnah juga, setan-setan tidak suka dengan parfum ini. Saya pernah meruqyah. Belum saya mulai ruqyah tadi, baru saya keluarkan parfumnya, jinnya sudah ketakutan. Jinnya minta ampun, takut dengan subhanallah, ternyata jin tidak suka. Bapak Ibu, ternyata ini bagus Bapak Ibu, insyaallah. Selain memang Allah perintahkan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah memakai wangi-wangian ketika sholat, Bapak Ibu juga bisa menggunakan itu untuk meruqyah. Bapak Ibu yang membutuhkan insyaallah di depan ada, ya. Di sebelah mana Pak? Di sebelah sana ada. Bapak Ibu yang membutuhkan silakan, ada parfum di sana, ya. Semoga bisa menjadi salah satu kebanggaan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW. Amin ya Tuhan. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini menjadi satu isyarat bagi kita. Betapapun bencana terjadi melanda manusia, melanda bumi, tapi Allah tetap melindungi masjid. Nah, ini isyarat. Nah, bukan hanya dari bencana alam, Pak, tapi masjid pun insya Allah, masjid pun insya Allah akan menjadi penangkal datangnya fitnah akhir zaman. Manakala masjid ini kita hidupkan, karena fitnah ini kan didatangkan oleh jin, oleh setan.
Maka setan tidak betah jika di satu kampung masjidnya hidup, masjidnya makmur. Maka sangat tepat sekali jika masjid ini kita jadikan sebagai titik tolak perlindungan diri, perlindungan keluarga dan masyarakat. Masih terkait dengan gambar yang ada di luar Bapak Ibu. Saya teringat ketika rekan-rekan bertugas ke Aceh pada saat tsunami Aceh terjadi, tanggal 26 Desember 2004. Betul ya? Pada saat itu ada seseorang yang selamat. Seorang muazin di Melabuh. Dia adalah muazin tetap di masjid yang berada di pinggir pantai di Melabuh. Dia biasa selepas sholat subuh berjamaah tilawah, kemudian zikir, tilawah baru pulang. Selalu seperti itu yang dia lakukan. Pagi hari tanggal 26 Desember di saat detik-detik terjadinya tsunami Aceh, beliau azan subuh seperti biasa, sholat sunat, qomat, sholat berjamaah subuh selesai, lalu zikir, berdoa, lalu kemudian tilawah Quran. Menjelang terbit fajar beliau kembali ke rumah. Namun apa yang terjadi? Karena rumahnya di pesisir pantai Melabuh, beliau berjalan. Belum sampai ke rumah, masih di pertengahan jalan, beliau mendengar ada suara menggelegar dari pertengahan laut Melabuh. Suara ledakan besar membentuk cendawan api dari dalam laut, seperti bom nuklir. Tidak lama kemudian beliau melihat ada tsunami tinggi luar biasa, maka beliau lari hendak menyelamatkan diri, terutama berlari ingin menyelamatkan keluarganya. Qadarullah dia kalah cepat sama air tsunami, air laut sama tsunami. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu air tsunami yang menerjangnya itu tidak menggulungnya. Tapi dia tsunami ini seperti yang memegang pantatnya. Jadi tsunami ini seperti memegang pantatnya dan diangkat sampai ke tempat di mana dia azan. Air laut ini menyimpan dia di tempat dia azan. Seolah-olah air ini berkata, "Diam kamu di sini, saya punya urusan sama mereka." Kaget dia Bapak Ibu. Memang bajunya basah kuyup, tapi dia tidak tenggelam. Ini kisah nyata. Air itu membuat dia kembali ke tempat dia azan dan dia menyaksikan bagaimana air laut itu keluar dari masjid tanpa menghancurkan masjid itu, tapi rumah sekeliling masjid itu hancur lebur seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mengingatkan kita, apabila kita dekat dengan masjid, Allah melindungi kita dari bencana alam. Tapi apabila kita jauh dari masjid, jangan harap kita selamat dari murka Allah. Apabila kaki kita mudah kita langkahkan menuju ke masjid, maka yakinlah bahwa kaki kita akan mudah membawa kita, menuntun kita ke surga. Namun jika kita berat melangkahkan kaki kita ke masjid, jangan harap kaki kita akan menuntun kita ke surga. Namun alhamdulillah, di masjid ini saya saksikan makmur luar biasa. Ini semarak kajian ini, ya, betapapun dilakukan di malam hari dan bukan di malam minggu, ya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini menjadi salah satu titik tolak Allah memberikan perlindungan, bukan hanya di fitnah dunia, tetapi juga dari fitnah di kubur dan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berkaca pada sejarah, ketika kita melihat pada kaca sejarah, di saat Rasulullah SAW pertama kali diutus, jumlah kaum muslimin pada saat awal dakwah tidak begitu banyak Bapak Ibu. Maka mereka menjadi bual-bualan dari kezaliman para penduduk Quraisy Mekah, yang musyrikin Mekah. Mereka disiksa, ya, dicambuk supaya murtad dari agama Islam. Dan ini disaksikan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana yang Bapak Ibu saksikan saat ini.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ini adalah Yasir, ayahnya Ammar, dipaksa murtad dan menyembah kepada mengakui Hubal sebagai Tuhannya. Dan ini Abu Jahal rahmatullah alaih mencekik antara Yasir ayahnya Ammar supaya murtad. Tapi apa yang terjadi? Yasir tetap mengucapkan syahadat. Belum tuntas syahadat diucapkan, keburu dicekik hingga meninggal dunia. Dan ini Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir. Sumayyah adalah wanita pertama yang syahid di saat Rasulullah dakwah pertama kali di Mekah. Beliau betapa disisa dan dibunuh, beliau tidak menanggalkan keislamannya. Dipaksa mengucapkan Hubal, tapi tetap dia mengucapkan 2 kalimat syahadat hingga sebilah tombak ditusukkan ke perutnya, beliau syahid di jalan Allah, tetap dalam keadaan beriman. Ini para sahabat yang sedang menunggu giliran untuk disiksa. Pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya sedikit saja Bapak Ibu. Belum begitu banyak ya. Ya, maka Sumayyah berakhir dalam keadaan syahid dengan ditusuk oleh tombaknya, dengan tombak oleh Abu Jahal tadi. Betapapun Ammar bin Yasir sudah berupaya untuk takyah pura-pura murtad, dan Rasulullah membolehkannya, khusus untuk Ammar bin Yasir tadi. Tapi tetap Abu Jahal menyiksanya. Ya, abang yang di luar, mic-nya bisa dimatikan dulu sebentar. Ya. Ya. Tes 1, 2, 3. Ibu-ibu yang ini jelas sudah kan? Sama yang ini gimana? Yang ini apa yang ini? Yang ini aja. Tes. Yang ini jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Ya. Sampai mana tadi Bu? Ditambah. Jadi bayangkan disiksa sampai dibunuh, tidak murtad dari agama Islam. Tapi zaman sekarang disiksa tidak, dibunuh tidak, diperangi tidak, dia menanggalkan keislamannya, melepaskan jilbabnya, yang menambahkan aurat, bahkan meninggalkan kewajiban sholatnya. Padahal tidak diperangi, tidak disiksa dan tidak dipaksa murtad. Demikianlah perbedaan umat Islam hari ini dengan umat Islam zaman sahabat itu, luar biasa. Mana Rasulullah SAW?
Apakah Rasulullah melihat menyaksikan para sahabat disiksa tadi? Ada Rasulullah SAW. Beliau ada menyaksikan para sahabatnya disiksa. Lalu kenapa Rasulullah tidak menolongnya? Rasulullah bukan tidak mau menolongnya. Beliau belum punya kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Beliau pun geram dan menangis ingin melawan dan menyelamatkan mereka. Tapi Rasulullah belum punya kekuatan. Hanya menangis saat itu Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril turun di samping beliau dan memberikan hiburan, menepuk pundak beliau. Ya Rasulullah, irfa ra'sak. Wahai Rasulullah, angkat kepala Anda, ya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit, Allah melihatkan pintu langit terbuka. Surga Allah sediakan bagi mereka yang tinggal, terutama keluarga Ammar bin Yasir. Maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, sabran sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, sabar wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga. Subhanallah. Siksaan demi siksaan ini tidak berhenti saat itu, terus berjalan. Sehingga pada akhirnya Allah perintahkan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini terjadi pada tahun 13 Bi'sah. 13 tahun setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Hijrahnya ke mana Bapak Ibu? Ke Madinah. Sebagaimana ibu-ibu juga hijrah ya, Bapak Ibu juga hijrah Pak. Ada yang hijrah dari Jawa Timur, ada yang hijrah dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat. Betul? Kesini hijrah kan Bu ya? Pak ya, bukan trans Pak ya, tapi hijrah, mencari yang lebih baik. Sudah dapat Bu Pak yang lebih baiknya Pak? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini gambaran hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berangkat hijrah bersama sahabat Abu Bakar atas perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi alasannya itu ada arah memasuki kota Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah ini, tempat ini namanya Yasrib, artinya gelap gulita. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Mereka risau, jangan-jangan Rasulullah tidak selamat sehingga tidak sampai ke Madinah. Jadi para sahabat yang sedang menunggu kedatangan Rasulullah, menanti sang kekasih Allah, uswah itu dua rahmatan lil alamin bagi umat Islam. Beginilah kegembiraan para sahabat Ansar dan Muhajirun di saat Rasulullah ternyata selamat dan sampai di kota Yasrib. Sebagaimana kegembiraan yang kemarin kita saksikan dengan kepulangan imam besar kita, Habib Rizik Syihab, betul? Allahu Akbar.
Ya, begitu Rasulullah sebelum tiba di Madinah, maka kemudian apa sebetulnya yang Rasulullah lakukan kemudian? Apakah ketika Rasulullah sampai di Madinah Rasulullah membangun istananya? Tidak. Apakah ketika Rasulullah tiba di Madinah Rasulullah membangun perkantoran? Tidak. Apakah ketika Rasulullah hijrah kepada sesampainya di Madinah membangun sekolah? Tidak, Bapak Ibu. Yang Rasulullah bangun pertama kali adalah masjid. Rasul tidak membangun istana, Rasul tidak membangun pasar, Rasul tidak membangun gedung-gedung perkantoran, tidak. Tapi justru Rasulullah membangun masjid. Karena dari masjid Rasulullah membangun peradaban. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk mengukur, mencari tempat yang bisa digunakan untuk masjid. Alhamdulillah ada tanah yang dimiliki oleh anak yatim kalau tidak salah kemudian dibeli, dibebaskan dan dibangunlah masjid yang saat ini menjadi Masjid Nabawi. Maka kemudian baru setelah itu Rasulullah SAW mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Ta'akhwain, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Lalu Rasulullah SAW kemudian membagi-bagi tugas. Ya, setelah membagi-bagi tugas selesai, baru dimulailah berbagai macam pembangunan infrastruktur. Subhanallah. Nah, demikianlah cara Rasulullah membangun peradaban. Maka apa yang terjadi? Madinah yang tadinya Yasrib gelap gulita berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Perekonomian pun bangkit. Pasar-pasar mulai ramai sehingga lama-kelamaan orang-orang mendengar dan bercerita tentang Madinah yang berubah menjadi luar biasa, maju pesat. Sehingga para pedagang yang tadinya berangkat ke Mekah, mereka berangkat ke Madinah. Karena Madinah telah menjadi negara atau kota yang maju dibandingkan dengan Mekah. Sehingga iri orang-orang Mekah, maka terjadilah perang Badar. Penyerangan penduduk Mekah ke Madinah. Nah, ini Bapak sekalian. Nah, yang kita ambil hikmahnya dari peristiwa ini adalah Bapak Rasulullah SAW memfokuskan pembangunan peradaban ini lewat masjid. Ya. Karena masjid menjadi satu fasilitas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengikat kesatuan akidah di antara umat yang ada tinggal di saat itu di Madinah. Yang kedua, mempersatukan para sahabat yang berbeda-beda. Pertama Ansor dengan Muhajirin, kedua ada sahabat yang berbeda kabilah Aus dan Khazraj. Ya, kemudian juga menjadikan mereka sebagai satu saudara karena ikatan iman dan Islam. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian setelah itu? Islam pun tersebar luas ke seluruh dunia. Ya, dalam waktu 100 tahun saja Islam menyebar ke seluruh dunia. Hingga pada akhirnya pada tahun 1453 umat Islam menguasai 2/3 dunia. Luar biasa. Dan ini di zamannya Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin muda dari Turki, ya. Usia 22 tahun memimpin membebaskan 21 negara. Usianya 22 tahun membebaskan 21 negara. Dan negara terakhir yang boleh bebaskan adalah Konstantinopel, atau bahasa sekarangnya Istanbul. Itu Bapak Ibu. Nah, namun apa yang terjadi belakangan setelah Rasulullah SAW selesai tugasnya, maka situasi berubah. Ada kecemasan di hati Rasulullah menjelang wafatnya terkait dengan umat di akhir zaman. Dan ini terlihat dari wajah beliau di saat beliau akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Di detik-detik terakhir beliau hidup di dunia ini, mohon maaf. Di detik-detik terakhir beliau hidup di dunia ini, beliau memperlihatkan kekhawatiran akan umatnya yang akan ditinggalkan oleh beliau, terutama umat yang hidup di akhir zaman. Terlihat raut muka beliau begitu cemas, begitu khawatir. Betapapun Jibril memberikan kabar gembira tentang umatnya ini. Bapak Ibu sekalian, hal ini bisa kita lihat dalam satu tayangan berikut ini. Mohon maaf, saya banyak menggunakan tayangan supaya Bapak Ibu tidak ngantuk ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kajian di malam hari ini, apalagi bukan di malam minggu, biasanya pada lelah Bapak Ibu. Betul Bu? Ibu-ibu masih on Bu? Halo? Ibu-ibu masih ada? Lanjut Bu. Ada orang Jawa Barat di sini?
Berapa banyak? Katanya ada, tapi tidak satu buat. Oh, ada satu di belakang. Oh, ternyata banyak sekali ya, satu orang. Ada lagi, Pak? Dari Jawa Barat? Tidak ada. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kita lihat detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Beliau memperlihatkan kekhawatiran yang begitu besar umatnya ketika hendak ditinggalkan. Sehingga di detik-detik terakhir beliau wafat, beliau mengatakan, memanggil kita 3 kali. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Barang siapa yang mencintai sunatku, maka mereka mencintai. Dan kalau orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama dengan aku. Khutbah singkat ini dihadiri dengan Rasulullah SAW mengajar dengan Quran. Maka sahabat-sahabat beliau ternyata Abu Bakar beliau membalas sampai itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar bin Khattab nafasnya tangisan yang begitu kuat. Usman bin Affan dia nafas panjang pada jadinya. Ali bin Abi Thalib berkata yang sedang dalam mungkin. Itulah caranya. Saat perpisahan sudah tiba, Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan kita. Demikian pun para sahabat. Manusia tercinta itu sudah mungkin selesai tugasnya di dunia ini. Tengah hari itu, di rumah baginda Rasulullah SAW, terdengar suara mereka semua berbeda ini. Untuk masuk menziarahi baginda Rasulullah SAW. Namun permintaan ini ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Ayahku sedang bermalam. Rasulullah SAW mendengar golongan kaki itu dan berkata, siapakah yang datang itu wahai? Tidak tahu wahai. Tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ketahuilah, dia itu hanya mengisahkan pertemuan kita di dunia ini. Dialah malaikat maut. Tetapi maut sudah datang ke lisan. Kita mengetahui bahwa ajaran yang sudah semakin tiba. Maka Jibril datang menghakimi Rasulullah SAW. Wahai Jibril, jangan sangat hati dari Allah. Pintu-pintu langit telah terbuka ya Allah. Para malaikat menanti rohmu. Semua pintu surga terbuka lebar menanti kedatanganmu. Ternyata kata-kata Jibril tidak membuat baginya senang. Matanya masih penuh dengan kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini ya Rasul. Bagaimana nasib umatku kelak di zaman ini? Jangan khawatir ya Rasul. Aku kan mendengar kabar berfirman, Kumankan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad yang berada di dalamnya. Ketika itu semakin tiba,
kita selalu menjalankan tugas. Perlahan-lahan berapa Rasulullah SAW kita. Seluruh tubuh beliau bersimbah dengan peluh keringat. Pura-pura yang beliau menegang. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu. Jibril, betapa sakitnya secara maut ini. Iman berjalan kembali. Angin sampingnya pun menurunkan kembali kepada. Jibril mewangikan wajahnya. Jika aku melihatku, hingga kau perhatikan wajahmu itu Jibril. Tidak semua. Siapakah yang sama melihat kekasih Allah di dalam kaca? Sebentar kemudian mendengar Rasulullah SAW karena sakit yang tidak dapat ditahan lagi. Ya Allah, dahsyatnya siksa maut. Timpakan saja semua siksa maut kepadaku, ya Allah. Jangan kau timpakan pada umatku. Pada Rasulullah SAW ini, kami dari sudah tidak bergerak lagi. Mungkin berkenan saat mengisikan sesuatu. Aku berasa hati mendekatkan dunia ke demi kepada Rasulullah SAW. Lihatlah sholat. Lihatlah orang-orang memahamikan kalian. Semoga di luar terdengar tangisan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Allah mengucapkannya dari kedua kali. Dan hanya mendekatkan kembali keringanan Nabi Rasulullah SAW. Umatku, umatku, umatku. Yang berakhirlah kehidupan insan mulia di dunia ini. Yang berdua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan kita mencintai baginda. Seperti melalui itu mencintai kita. Umatnya yang tidak pernah dia tunggu. Lupakan tidak akan perjuangan dan pengorbanan baginda Rasulullah dalam memperjuangkan dan menjaga kesejahteraan umat manusia setelah dalam baginda Rasulullah. Kirimkanlah kabar ini kepada sahabat muslim yang lain agar timbul kesadaran untuk mencintai Allah dan Rasulnya seperti mana Allah dan Rasulullah mencintai kita. Saudara-saudara, bahwa segala sesuatu selain daripada Allah Azza wa Jalla adalah fana belaka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita semua. Bersama syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi gambaran bagaimana Rasulullah SAW begitu mencemaskan kita umat yang tidak pernah beliau temui. Karena beliau melihat bahwa akhir zaman itu banyak fitnah luar biasa, dan fitnah yang terburuk adalah fitnah Dajjal. Rasulullah khawatir umatnya tidak bisa selamat dari fitnah Dajjal. Bahkan banyak yang menjadi kufur dan menjadi pengikut Dajjal. Ini barangkali yang membuat Rasulullah cemas di akhir hayatnya tadi, sehingga beliau 3 kali memanggil kita, umatku, umatku, umatku. Begitu besar cinta beliau kepada kita. Namun kita yakin Bapak Ibu, betapapun dahsyat fitnah akhir zaman yang kita hadapi, kalau kita runut satu persatu, hampir semua aspek hidup kita tidak ada yang tidak tersentuh oleh fitnah Dajjal. Namun alhamdulillah, dengan Quran dan Sunnah yang kita yakini, kita bisa melihat mana jalan keselamatan untuk kita berlindung dari fitnah-fitnah tadi. Salah satunya adalah menjadikan masjid ini sebagai tempat kita melindungi diri kita. Ketika kita menjadikan masjid ini tempat kita berjamaah solat, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah melindungi kita. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat beberapa fitnah, di antaranya ini saya perlihatkan Bapak Ibu. Banyak sekali, hampir semua aspek kehidupan kita yang nyaris terkena oleh fitnah Dajjal. Ya, sebagaimana yang Bapak Ibu rasakan barangkali hari ini di belakangan ini, terutama dari makanan dan minuman misalnya. Bapak Ibu, ini saya coba perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian satu gambaran dahsyatnya fitnah di akhir zaman ini terkait dengan makanan dan minuman di sekitar itu. Musuh-musuh Islam paham betul bahwa doanya umat Islam itu adalah senjata. Du'aul mu'minin, silahul mu'minin ad-du'a. Silahul mu'minin ad-du'a. Senjatanya orang-orang beriman itu doa. Artinya jika orang-orang beriman berdoa kepada Allah, Allah pasti mengabulkannya. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Maka musuh-musuh Islam berupaya untuk membuat umat Islam ini mandul doanya dan ibadahnya tidak diterima Allah. Maka mereka sebarkan makanan dan minuman yang haram. Ya, ini saya perlihatkan contohnya Bapak Ibu. Barangkali ini bisa menjadi muhasabah dan perhatian penting bagi kita sebagai orang tua, terutama bagi keselamatan anak-anak kita. Bapak Ibu, jika saya berikan makanan ini gratis Bapak Ibu, mau tidak Bapak Ibu? Bu, mau Bu, saya kasihkan gratis makanan ini Bu? Mau Bu? Enggak mau? Yakin? Saya perjelas Bu ya, barangkali kurang jelas. Nah, gimana Bu? Mau nggak Bu? Kenapa nggak Bu? Padahal gratis Bu. Nggak mau Bu? Emang babi kenapa Bu? Haram. Dari mana kita tahu babi haram? Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmal khinzir. Padahal babi itu berkhasiat loh Bu. Ya, kata orang yang suka. Ah, ini Bu, nutrisinya banyak babi itu Bu. Ada enzim pencernaannya, mineral dan sebagainya macamnya. Ya. Jadi gak mau loh Bu. Gak mau Bu ya. Baik. Kalau bentuknya dalam bentuk babi, barangkali kita jelas melihatnya haram. Tapi coba kalau sudah diurai menjadi produk yang satu ini Bapak Ibu. Pak, kelihatan tidak Pak? Kelihatan. Bapak Ibu sakit. Bapak Ibu sakit, kemudian Bapak Ibu pergi ke dokter kan? Dokter memeriksa Bapak Ibu sekalian. Dibuka lidahnya, dibuka mulutnya. Coba Pak lihat lidahnya Pak. Di center begitu. Lihat matanya, tangannya, apa keluhannya. Oh ya baik, saya kasih resep ya. Bapak mengalami ini, Ibu mengalami ini resepnya. Dikasih resep. Lalu resep itu kita tebus ke apotek. Lalu apotek memberikan kita obat. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini contohnya ini. Nah ini
Kapsul. Kalau kapsul ini kita letakkan di lidah kita, nempel tidak Bapak Ibu? Nempel. Kenapa bisa nempel? Karena ada zat emulsifer. Atau jika masuk ke dalam air, larut dia karena mengandung zat pelarut, zat emulsifer. Dan zat pelarut ini adalah dari enzim gelatin. Enzim gelatin didapatkan dari tulang babi yang diragi Bapak Ibu. Tulang babi diragi itu dalam waktu 2 bulan paling cepat itu bisa menghasilkan cairan. Cairan itu namanya enzim gelatin. Inilah zat emulsifer. Ya. Ada juga sapi. Sapi lebih bagus lagi. Kayak kita bikin tape Bu, ya kayak Ibu bikin tape singkong. Tapenya direbus lalu dikasih ragi. Nah itu namanya fermentasi. Tulang juga sama. Tulang sapi difermentasi, maka dalam waktu 6 bulan akan menghasilkan cairan, lalu itu ada gelatinnya. Tapi sapi lama, mahal harganya. Babi cepat, cuma 2 bulan, paling lama 3 bulan, murah ongkosnya. Maka perusahaan obat, mereka melakukan pengambilan enzim ini. Pilih tulang sapi apa tulang babi? Tulang babi. Coba lihat Bapak Ibu. Kalau dalam bentuk seperti ini kita jelas menolak, haram, tidak mau. Tapi kalau sudah diolah dalam bentuk begini, bisa berani mengatakan haram? Nah ini fitnah akhir zaman. Tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Tanggung jawab satu, para ulama yang paham. Maka di masjid ini kita melakukan edukasi seperti ini. Kasih tahu umat bahayanya sesuatu yang haram. Rasulullah SAW mengatakan, kullu syai'in kasratuhu haramun faqaliluhu haramun. Sesuatu yang banyaknya haram maka sedikitnya pun haram. Tidak ada alasan untuk mengatakan haram. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man nabatat islamuhu min syai'in haramin fannaru aula bih. Siapa yang badannya tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka neraka berhak untuknya. A'udzubillahi min dzalik. Jadi gimana Bu? Gak mau makan babi? Halo, ibu-ibu masih ada? Bu, jadi gimana Bu? Gak mau makan babi Bu? Terus obat ini gimana Bu? Belum tahu sebelumnya Bu? Sekarang udah saya kasih tahu ya. Boleh gak saya kasih tahu yang lain lagi Bu? Ini produk Prancis nih Bu, Danone. Dan Prancis menghina Rasulullah kan? Jangan dibeli. Allahu Akbar. Baik. Ini saya perlihatkan sekali lagi Bapak Ibu. Jangan salahkan anak kita jika anak kita bandel. Jangan salahkan anak kita kalau anak kita susah disuruh sholat, ngelawan sama orang tua ketika dinasihati. Barangkali kita salah mendidiknya. Barangkali kita salah memberikan makan kepadanya. Barangkali anak kita besarkan dengan sesuatu yang haram. Baik, saya perlihatkan ini Bapak Ibu. Ini contoh ya Bapak sekalian. Banyak sekali Bapak Ibu yang harus kita waspadai. Salah satunya ini. Terkadang selama ini kita membayangkan fitnah akhir zaman itu Dajjal. Tidak, ada bagian dari fitnah Dajjal. Dan itu bernama makanan dan minuman yang kita makan dan kita minum. Saya perlihatkan kepada Bapak sekalian yang satu ini. Apa ini Bu? Babi bukan, bab 1. Babi ya. Baik kita lihat. Bapak Ibu rahmati Allah. Apapun dari babi ini tidak ada yang terbuang. Bulunya dipakai jadi, atau pakai koas buat. Nah, gitu Bu. Nah, kulitnya ada, ususnya, perut kita di. Nah, ini mohon maaf saya jelaskan seperti ini, bukan saya memberikan menakut-nakuti, tidak. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari pemimpin, dimulai dari ulama,
kita tanggung bersama-sama, kita lakukan bersama-sama perbaikan diri. Ya. Nah, kita lihat ini adalah pengolahan pabrik pengolah babi. Yang kita lihat adalah kulitnya. Semuanya bisa diolah, tapi kita lihat kira-kira kulitnya dibikin apa? Kulit babinya haram gak, Bu? Pak, haram Pak ya? Nah, kita lihat kulitnya dibikin apa? Jangan dulu dimakan. Gimana, Bu? Kulit babi haram tidak? Terus kalau sudah diolah seperti ini haram tidak permennya? Haram. Yakin haram? Lalu kenapa kita biarkan anak-anak kita membeli permen ini? Nah, sekarang saya sudah gitu. Nah, ini namanya, Bu, pentingnya masjid menjadi edukasi bagi umat untuk membentengi mereka dari fitnah akhir zaman. Sekali lagi, musuh-musuh Islam takut kepada umat Islam. Betapapun umat Islam itu minoritas, tapi mereka punya kekuatan yang dahsyat antara hubungan dia dengan Tuhannya. Jika umat Islam itu berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Hancur tuh umat Islam. Mereka paham. Maka mereka hancurkan kita dengan makanan minuman yang haram tanpa kita paham. Maka ibadah kita sia-sia, tidak sampai kepada Allah, doa kita pun tidak diijabah. Nah, inilah penyebab terjadinya bencana menimpa kita. Jadi gimana Bapak Ibu? Mulai dari sekarang harus hati-hati. Ada yang buka warung di rumah? Ada yang jualan permen ini? Ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosanya mengalir tuh sama umat. Ayo, jangan jualan lagi ya. Baik, demi Allah saya sudah perlihatkan. Baik Bapak Ibu, ini salah satu contoh saja. Baik, contoh-contoh lain ini banyak Bapak sekalian. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga generasi muda kita, terutama anak-anak kita dan keluarga kita dari sesuatu yang haram. Dosanya mengalir terus Bapak Ibu. Jika kita sudah tahu tapi kita masih melakukan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian musuh-musuh Islam memahami betul bahwa ujung tombak kemenangan umat Islam itu adalah para pemuda. Mereka yakin betul jika para pemuda berada di masjid, maka pemudanya kuat, maka di saat itulah mereka akan menjadi pejuang-pejuang yang tangguh luar biasa. Coba kita lihat Bapak Ibu. Siapakah mayoritas bangsa kita yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini? Dari masyarakat Indonesia, para pemuda. Di bawah bimbingan para ulama, para pemuda bergerak berjuang untuk meraih kemerdekaan kita, mengusir penjajah Belanda dan Jepang dari tanah air ini. Setiap kali Allah menegakkan Islam di muka bumi, Allah jadikan para pemuda di garda terdepan. Lihat Ashabul Kahfi, mereka pemuda. Ashabul Ukhdud, seorang pemuda. Bahkan para nabi dan rasul diutus ketika usia muda. Muhammad Al-Fatih menguasai dunia, dia seorang pemuda. Usamah bin Zaid menjadi panglima perang, mengalahkan tentara Romawi usianya baru 17 tahun. Sudah menjadi panglima. Jadi mereka yakin pemuda ini ujung tombak perubahan. Maka musuh-musuh Islam ketika mereka ingin menghancurkan Islam, mereka hancurkan dulu pemuda. Caranya gimana? Jauhkan pemudanya dari masjid. Jauhkan pemudanya dari masjid. Beri apa yang mereka suka. 1, gadget.
Kedua, isi gadget mereka dengan tayangan-tayangan yang wah, luar biasa. Hingga pada akhirnya lambat laun pemuda kita akan suka dengan tayangan-tayangan dan akun-akun apa yang ada di gadget, sehingga mereka lupa untuk baca Quran, lupa mereka untuk mengaji. Maka dengan 1000 alasan pada akhirnya mereka jauh dari masjid. Maka di saat itulah hancur generasi muda kita. Ketika mereka memegang gadget dan melihat bagaimana isi YouTube, apalagi Facebook dan Instagram, yang mereka lihat bukan Quran, yang mereka dengar bukan ceramah, tapi opa-opa, oma-oma, K-pop dan sebagainya. Maka apa yang terjadi? Fisiknya mereka ada di rumah bersama kita, tapi ruhiyahnya ada di tangan iblis dan dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Beginilah musuh-musuh Islam menghancurkan generasi muda kita. Boleh saya perlihatkan Bapak Ibu keprihatinan saya pada generasi muda hari ini? Bapak Ibu masih boleh? Masih ada waktu? Masih ada waktu, Pak? Masih. Bu, lanjut, Bu. Boleh, Pak, silakan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaan tadi, Ustaz. Ini tantangan besar bagi kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi satu alasan pembelajaran dialihkan dari sekolah ke rumah dengan menggunakan HP. Saya lihat manfaatnya sedikit sebetulnya, dalam arti daya tangkap, daya cernanya pun saya kira berkurang. Karena image orang dengan HP itu kan bukan untuk belajar. Image orang dengan HP itu yang untuk komunikasi, lihat informasi, atau lihat hiburan. Maka ruh orang belajar, anak belajar dengan HP itu sudah berkurang. Ya, itu yang pertama. Sehingga tidak begitu efektif menurut saya pembelajaran melalui HP. Kemudian yang kedua, dalam pendidikan ini harus diperhatikan aspek kemanusiaannya. Yang paling penting Bapak Ibu bukan transfer ilmu semata dalam pembelajaran, tapi human touch. Sentuhan antara manusia dengan manusia. Yang paling penting dalam pembelajaran adalah pendidikan keteladanan dari seorang guru kepada murid. Ilmu nomor 2 yang paling pertama penting adalah adab. Belajar adab dari seorang guru, belajar akhlak dari guru, itu yang paling penting. Ilmu baru nomor 2. Nah, bisakah kita mendapatkan adab, murid mendapatkan adab dari gurunya kalau belajar melalui HP? Bisa jadi bapak ibu gurunya atau bapak gurunya ke atas pakai baju, ke bawah pakai celana pendek misalnya, ke atas pakai seragam. Nah, kan kita tidak tahu. Nah, ini kekurangan HP. Jadi sebetulnya menurut saya tidak efektif, Pak. Terus terang saja, dan saya pun jenuh, Pak. Saya jenuh, anak saya pun jenuh, Pak. Kita perlu interaksi. Nah, ini merupakan satu ujian besar bagi kita. Mudah-mudahan, nah di sini peran penting orang tua, Pak. Peran penting orang tua untuk menggantikan tugas guru di rumah. Karena pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang sesuai antara sekolah dengan rumah. Itu Ibu, itu barangkali, Pak. Ya, itu barangkali. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu? Masih, baik. Ya. Tadi Pak masalah tradisi bertakwa. Jadi kan sebaiknya kalau yang tidak kita tidak sendiri. Tapi permasalahan apa-apa masih banyak orang-orang muslim yang menjelaskan kalau tidak sama. Itu sudah cerita dan orang keluarga tapi banyak yang umat Islam bahkan mungkin yang imam pun tidak jelaskan. Dia menceritakan begitu. Bagaimana? Jadi masih dijelaskan. Supaya fatwa. Jelas Pak. Tapi masih ngambang. Ya, baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang peristiwa. Terima kasih Bapak tadi mempertanyakan tentang aqua. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyaksikan. Terima kasih banyak pertanyaannya. Prancis ini jelas-jelas mereka menyatakan memerangi Islam. Ya, Prancis sudah jelas-jelas merasa bangga ketika mereka menghina Rasulullah SAW, membuat karikatur tentang Rasulullah,
dan digambarkan dengan cara-cara dan perilaku yang buruk dengan karikatur tadi, nah ini merupakan penghinaan. Dan ini tidak bisa kita tolerir. Ini bukan toleransi, tapi ini perbuatan intoleran. Bukan perbuatan kebebasan berekspresi. Ini perbuatan intoleran yang menyinggung SARA. Nah, maka merupakan kewajiban umat Islam untuk menentang Paris ini, menentang Prancis ini atas perbuatan mereka. Nah, maka langkah yang terbaik dan efektif adalah memboikot produk mereka. Salah satu produk mereka adalah Aqua, Danone. Ya. Maka ketika kita memboikot produk mereka, Aqua ini sama halnya dengan kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan ini efektif. Dapat kita bayangkan, hanya dalam waktu 5-6 hari, Prancis kolaps, Pak. Kerugiannya 22 miliar dolar. Saham-saham Prancis hancur itu di pasar saham. Ya, anjlok. Bayangkan, ini baru beberapa negara umat Islam, mereka bersatu memboikot produk Prancis, apalagi kalau umat Islam seluruh dunia. Wah, luar biasa. Hancur tuh Prancis. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya umat Islam. Satu itu. Itu barangkali Pak ya, kenapa Aqua ini kalau bisa jangan dibeli. Nah, di sini pentingnya juga kita memberikan edukasi, Pak. Nah, edukasi semacam ini efektifnya dilakukan di masjid. Maka saya mendukung sekali aktifkan, rutinkan kajian-kajian semacam ini di masjid. Karena masjid ini merupakan fasilitas yang paling utama yang dimana Rasulullah menggunakannya untuk pembentukan keilmuan, penyampaian informasi. Selain penanaman iman Islam, pembentukan sakofah, juga penyampaian informasi strategi dalam memperjuangkan Islam. Di antaranya ini. Itu barangkali Pak. Baik. Betul. Nah, apalagi Aqua itu, apalagi ke masjid, Pak, tentu saja ya. Jangankan dijual di warung, ya dibawa ke masjid, apalagi dibawa ke masjid. Jadi sehingga kita sekarang sudah mulai paham, kita tidak lagi menggunakan produk mereka, apalagi nanti kita bawa ke masjid. Tapi terima kasih Pak, ini sebagai pembelajaran saja barangkali. Baik, ya, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Di balik semua fitnah ini sebetulnya saya ingin banyak membongkar beberapa fitnah-fitnah yang ada, terutama tadi tentang penghancuran generasi muda. Ini ada satu kasus Bapak Ibu akibat terlalu seringnya anak remaja kita menonton Opa Oma. Ya, mohon maaf ini. Sebetulnya tidak semua dari tayangan mereka itu buruk, namun ada sebagian dari tayangan-tayangan mereka yang perlu kita waspadai. Kenapa demikian? Karena mengandung propaganda. Apa propaganda? Upaya menghancurkan generasi muda. Ini sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, saya perlihatkan sesuatu ini. Kini urusan terima mulai mempersiskannya wanita yang menyukai aliran musik K-pop atau Korea ini. Lihatlah, ketemuan jin begitu nyata, simbol-simbol pemuja tersebut ditunjukkan kepada pusat dan tim rukih transisi. Pesan-pesan ini benar-benar pada diri yang boleh dibolehkan dari Ya, itu Bapak Ibu subhanahu Allah. Jadi ada upaya deislamisasi, upaya pemurtadan dengan sangat halus terhadap generasi muda kita. Pergaulan bebas diperlihatkan di drama-dramanya, bagaimana pakaiannya yang seksi menembar aurat dan tidak ada hijab. Ini menjadi teladan, dibikin mereka suka dan terus-menerus diperlihatkan tanpa daya saing iman dan Islam. Para generasi muda kita menelan bulat-bulat apa yang datang dari mereka. Pada akhirnya mereka mulai meninggalkan sholat, mereka pun mulai meninggalkan masjid. Maka upaya untuk menyelamatkan mereka, tarik kembali mereka di masjid. Bina mereka supaya dekat dengan Tuhannya. Fahamkan mereka tentang sholat, lalu ajarkan mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Bikin mereka bangga dengan Islam, lalu bangkitkan semangat tanggung jawab untuk memperjuangkan Islam.
Nah, ini dimulai dari masjid. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita butuh melakukan percepatan untuk itu. Kenapa demikian? Karena di hadapan kita ada tantangan yang jauh lebih besar lagi. Dan ini skalanya dunia, Bapak Ibu. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa, sekarang ada dalam ancaman dihancurkan. Ya, padahal ini adalah kiblat kita yang pertama. Rasulullah SAW sebelum menghadap ke Ka'bah, beliau menghadap ke Masjidil Aqsa 16 bulan sampai 17 bulan. Ketika sholat pertama kali diwajibkan, itu menghadapnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nah, hari ini Masjidil Aqsa akan mereka hancurkan. Apabila Masjidil Aqsa ini hancur, malu kita di hadapan Allah. Apa hujah yang akan kita siapkan ketika kita tidak sempat berjuang melindungi Masjidil Aqsa? Bapak Ibu yang Allah, berikut ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian tentang Masjidil Aqsa yang saat ini dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perjuangan kita untuk menyelamatkannya. Ya, apa itu Bapak Ibu? Bangsa Yahudi mencoba mereka merobohkan dengan cara menggali terowongan sebanyak 300 terowongan sekarang Bapak Ibu. Padahal di sini dilahirkannya 1500 nabi dan rasul dari Bani Israel, dilahirkan, dibesarkan, bahkan ada makam dia mereka di sekitar Masjidil Aqsa ini. Bangsa Yahudi melalui para pemuda mereka menggalang kekuatan untuk merobohkan masjid ini dengan menggali terowongan-terowongan yang jumlahnya banyak. Jadi di sebelah barat dari Masjidil Aqsa, ini terowongan-terowongan yang di bawah, jumlahnya kurang lebih 300 buah. Di dalam media mereka setiap hari merayakan ritual seperti ini, membacakan nyanyian kehancuran Al-Aqsa dan kemenangan bangsa mereka. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya melihat dengan mata kepala sendiri Bapak Ibu bagaimana mereka hendak merobohkan masjid ini. Setiap kali kita berada ke wilayah dekat dengan Wailing Wall, itu suara-suara alat-alat berat itu terdengar dengan jelas. Tujuannya apa? Mereka ingin mengganti kiblat kita yang pertama dengan Bait Solomon untuk istana raja yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Dajjal. Maka mereka berupaya untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama ini. Padahal kewajiban kita untuk menjaganya. Yang kedua, mereka bukan hanya akan menghancurkan kiblat kita yang pertama, tapi juga mereka berencana untuk menghabiskan umat Islam Palestina. Dengan cara apapun mereka melakukan pembantaian kepada muslim yang ada di sana, terutama di Gaza, Bapak Ibu. Ya. Sudah sejak zaman dulu 1948 mereka membantai umat Islam di sana. Sampai hari ini dapat Bapak Ibu bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita muslim di sana yang dibantai oleh Israel. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah, padahal kewajiban kita adalah menjaga dan membela saudara-saudara kita yang ada di sana karena mereka sesama muslim. Mereka berjuang untuk menjaga kiblat kita yang pertama atau menjaga negeri Palestina yang akan menjadi hijrahnya umat Islam di akhir zaman. Nah, namun selama ini kita dibikin sibuk dengan aktivitas harian kita hingga kita lupa kalau di sana ada pembantaian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada satu fakta kekejaman Yahudi kepada saudara-saudara kita muslim Palestina. Mereka meratakan rumah-rumah saudara-saudara kita dengan maksud untuk menjadikannya sebagai pemukiman Yahudi.
Mereka membunuh anak-anak kita supaya mereka tidak tumbuh dewasa, hingga umat Islam Palestina berkurang. Maka dengan waktu cepat Palestina akan mereka kuasai. Kalau Palestina sudah mereka kuasai, maka iblis dan Dajjal menang dari umat Islam. Berikut ini saya perlihatkan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di sana. Boleh saya perlihatkan Bapak Ibu? Pak, boleh Pak saya perlihatkan? Sekalipun berdarah-darah Bapak Ibu nggak apa-apa? Agar menjadi penyemangat bagi kita bahwa mereka adalah saudara kita dan kita wajib membela mereka. Betul Bapak Ibu? Baik. Kita saksikan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yahudi yang zalim atas saudara-saudara kita di Palestina.
Ini fakta kekejaman Zionis Yahudi Bapak Ibu sekalian. Yang dirahmati Allah atas kezaliman mereka pada kaum muslimin Palestina. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada satu kabar gembira yang mereka tunggu-tunggu, dan ini mereka yakini dengan sangat luar biasa. Apa keyakinan mereka Bapak Ibu sekalian? Suatu hari diberitakan ketika kami berada di Al-Quds, ada 5 remaja penghafal Quran 30 juz. Mereka bermimpi di malam yang sama. Di malam itu mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Ya ahla Syam, ya ahla Gaza, innal ladhina sayuharrirukum min zulmil Yahud wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum, ikhwatukumul muslimun al-Indonesia." Wahai penduduk Palestina, wahai penduduk Gaza, sesungguhnya orang-orang yang akan memerdekakan kalian dari zalimnya Yahudi dan mengembalikan Al-Aqsa kepada tangan kalian adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Allahu Akbar. Allah. Inilah yang membuat mereka bersabar menunggu kita. Betapapun mereka harus dibantai, disiksa, dibunuh, mereka bangga meneteskan darah dan mengorbankan nyawa mereka, karena mereka yakin saat kemenangan telah tiba. Hadirnya kita telah dekat di mata mereka. Maka ketika kita bangga menyambut kedatangan imam besar kita, Habib Rizik Syihab, ternyata mereka pun bangga menyambut kedatangan kemenangan imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Yang itu yang hati akhirnya tiba. Ahlan wa sahlan wa ya ibadah. Kita akan cintamu, buatku terkam, salam dari Gaza. Ini merupakan isyarat insya Allah, isyarat dari kemenangan yang sesungguhnya, isyarat kemenangan di tanah air kita Indonesia, dan isyarat ketika Indonesia kita kuasai kembali, kita bangkitkan kedaulatan Indonesia, kita merdekakan Palestina. Allahu Akbar. Bapak Ibu dirahmati Allah. Berikut ini saya sudah meminta izin kepada pihak DKM, insya Allah tanggal 3 Maret 2021 kami akan kembali berangkat ke Palestina. Kami seperti biasa akan menyampaikan bantuan kepada mereka. Saya menyampaikan bantuan tidak melalui NGO apapun, tapi langsung dengan tangan saya. Bantuan yang saya kumpulkan dari kajian-kajian seperti ini di seluruh Indonesia. Atau jika Bapak Ibu ingin menyampaikan bantuan sendiri demi cinta kita kepada Rasulullah, ya, membuktikan cinta kita kepada mereka karena mereka adalah saudara kita, Bapak Ibu boleh berangkat juga. Silakan nabung Bapak Ibu. Kita nanti kajian di negeri para nabi diutus Allah, dimulai dari Mekah sampai ke Palestina. Kita akan datang berkunjung ke negeri para nabi. Bapak Ibu yang ingin memberikan sumbangan pada mereka, silakan dengan tangan Bapak Ibu sekalian langsung. Bapak Ibu bisa menyampaikannya di Al-Hebron, bisa di rumah sakit Gaza, di yang ada di Al-Aqsa, di Al-Quds, atau kepada panti-panti yatim, di mana anak-anak korban pembantaian yang kehilangan orang tua mereka dibesarkan di sana. Insyaallah saya akan berangkat ke sana. Barangkali dari panitia ada yang mau membantu, Ustaz. Bapak Ibu silakan. Akan ada panitia yang berkeliling untuk mengambil sedekah Bapak Ibu. Ya, siapkan hujah kita di hadapan Allah ketika mereka menuntut kita. Ya Allah, kami tidak tega ya Allah, Kau berikan pahala kepada mereka umat Islam Indonesia. Mereka wajar bisa beribadah haji, bisa menjadi soleh dan takwa karena mereka aman, mereka nyaman. Sementara kami disiksa, kami dibantai. Untuk sholat pun kami tidak bisa, bahkan untuk hidup pun kami tersiksa. Kami terancam. Maka sebagai bukti kecintaan kita Bapak Ibu silakan. Saya tidak akan mengurangi sepeser pun uang Bapak Ibu. Kepergian saya dengan ongkos saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Saya akan sampaikan ke sana dan akan saya sampaikan salam Bapak Ibu sekalian pada mereka. Baik Bapak Ibu silakan sambil bergilir kita bersalawat untuk Rasulullah SAW. Silakan Bapak Ibu sambil bergilir kita bersalawat untuk Rasulullah SAW. Baik sama-sama. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina min saniyati wadani wajaba syukur alaina madalil baidai. Ya, sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ulangi Pak. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Teruskan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhuli, anta misbahu suduri. Anta iksiru wa dhuli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bersedekahkan hartanya. Insyaallah saya akan menyampaikannya langsung. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Kami akan berangkat bersama beberapa jamaah. Kita akan masuk dulu ke Jordan, dari Jordan kita ke Palestina, lalu ke Mesir, kemudian ke Mekah dan Madinah. Insyaallah. Dan kita akan menyampaikan itu sampai kita memberikan kajian di sana. Ini sebagai contoh, kita akan melakukan kajian langsung di negeri para nabi dan rasul. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dokumentasi kunjungan kami yang terakhir kemarin bulan Maret sebelum pandemi ini. Kita membawa jemaah ke 4 negara ini insyaallah. Langit sampai ke Sidratul Muntaha, lalu menghadap Allah Azza wa Jalla dalam waktu yang lebih jarak yang lebih dekat. Dan tadi itu Rasulullah SAW dalam situasi ini mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Begitu juga disebut dengan sebuah sholat. Disebut sebuah sholat karena ini bertumbang ini emas dan itu betul-betul emas. Ya, di mana di bawahnya terdapat lingkaran surat Yasin dan di bawah yang kotak-kotak seperti ini adalah surat Al-Isra. Demikian juga terjadi berbagai macam peristiwa ketika bangsa Romawi menjajah Syam. Di antaranya ribuan kaum muslimin itu disiksa dan dibunuh di dalamnya karena tidak beriman kepada Yesus, menolak untuk murtad, tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana kemudian jasad mereka dibawa dan dikumpulkan di sana. Kurang lebih jasad mereka berjumlah 70.000 orang. Di masa Khalid Al-Ayyubi menguasai Syam ini dalam kemenangannya dalam perang Khalid, Khalid Al-Ayyubi mengumpulkan jenazah tadi dan memakamkannya sebagai para syuhada. Saya Rahmat ini
Tabatu and Travel dari Al-Aqsa, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Ada 4 masjid, ada 4 masjid di muka bumi ini yang ketika Dajjal turun dia tidak akan bisa memasukinya. Pada Rasulullah SAW menyampaikan, di saat Dajjal nanti muncul, di muka bumi ini, yang bukan turun, muncul di muka bumi, maka tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Dajjal akan memasukinya, kecuali 4 titik. Ya, kecuali 4 titik. Ya, apa itu? Masjidil Haram tidak akan dimasuki Dajjal. Masjid Nabawi tidak akan dimasuki Dajjal. Masjidil Aqsa tidak akan dimasuki Dajjal. Dan yang terakhir adalah Masjid Tur di Sinai. InsyaAllah dalam ziarah nanti tahun depan tanggal 3 Maret kita akan mengunjungi 4 masjid ini. Kita akan kajian di sana, kita akan bedah sejarah para nabi. Ini untuk menanamkan semangat pada generasi muda, tanggung jawab mereka untuk memperjuangkan Islam karena kebangkitan Islam sebentar lagi, insyaallah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, hilangnya fitnah di muka bumi dimulai dari jihad kita dari masjid-masjid utama. Allahu Akbar. Ya, mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami selamat nanti dalam perjalanan. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, ini semua kita lakukan dan demi menunjukkan cinta kita kepada kaum muslimin Palestina. Dan insya Allah sumbangan Bapak Ibu sekalian akan kami sampaikan kepada mereka. Terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang lebih besar lagi pada Bapak Ibu sekalian. Dan Allah memberikan rezeki dan kesempatan pada Bapak Ibu untuk bisa berziarah ke kiblat kita yang pertama. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari pendapat saya pribadi dan saya beristighfar astagfirullahalazim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia dan ampunannya pada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita lebih baik lagi. Jangan lupa Bapak Ibu barangkali di depan ingin membutuhkan jawara kasturi, Bapak Ibu bisa membelinya di luar sana demi mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah dengan wangi-wangian. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa Bapak Ibu untuk keberkahan kajian kita pada kesempatan kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نائم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وكلا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين اللهم أنقذ المستضعفين من المسلمين في سوريا اللهم أنزل نصرتك على المسلمين في فلسطين وفي كل بلدان المسلمين عامة خصوصا في بلادنا هذا إندونيسيا اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور واجعل بلادنا هذا منطلقة لإزهار الإسلام والمسلمين فيه قبل الساعة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan Allah atas kekurangannya. Yang benar dari Allah yang selalu dapat sampai ini dan Astagfirullahaladzim. Terima kasih sekali lagi kepada DKM Nurul Huda yang telah memfasilitasi kajian ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sama-sama hadir. Dan Allah ya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.